Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada Ibu Santi Oktaviani selaku dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 yang saya hormati, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah hadir dalam acara diskusi pada hari ini. Langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mempresentasikan gitu atau menjelaskan sebuah materi, yaitu mengenai pendapatan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri ya, Haudi, kemudian Ipit Sapitri, dan yang terakhir yaitu Izul Fauzilah. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi pendapatan. Jadi, sesuai definisi di PSAK 23 revisi 2010, pendapatan merupakan arus masuk kantor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus kas masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Jadi dengan pengertian itu, maka perusahaan tidak boleh gitu mencatat pajak yang dipotong dari pihak lain sebagai pendapatan, walaupun pajak itu merupakan kas masuk ke perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang bergerak sebagai agen atau dalam kurung bukan orang yang sebenarnya dari sebuah transaksi tidak boleh mengakui kas yang masuk sebagai pendapatannya, namun hanya mengakui komisi sebagai pendapatannya saja gitu. Baik, di poin selanjutnya ada pengukuran dan pengakuan pendapatan. Jadi untuk pengukuran pendapatan diukur dengan nilai wajar, imbalan yang diterima atau dapat diterima. Di sini nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Jadi dalam banyak kasus nilai pendapatan biasanya dapat ditentukan dengan mudah gitu dari kontrak atau kesepakatan antara entitas dengan pembeli atau pengguna aset. Nah, jumlah tersebut merupakan jumlah yang diterima atau dapat diterima itu setelah memperhitungkan diskon dagang dan potongan penjualan. Nah, jumlah imbalan yang diterima biasanya berupa kas atau setara kas gitu. Sedangkan jumlah kas atau setara kas yang dapat diterima maksudnya adalah sebesar nilai yang dapat ditagihkan itu atau piutang. Nah, nilai wajar imbalan yang diakui sebagai pendapatan dalam transaksi tersebut diukur dengan mendiskontokan seluruh penerimaan masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat. Kemudian pengakuan pendapatan. Nah, di sini permasalahan utama dalam akuntansi pendapatan adalah menentukan saat kapan pendapatan diakui gitu. Mengacu kepada prinsip pengakuan unsur laporan keuangan di kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan gitu. Dengan demikian pendapatan diakui ketika besar kemungkinan gitu bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam perusahaan dan nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan andal gitu atau analisis dampak lingkungan. Nah, untuk masing-masing jenis pendapatan, penjelasan mengenai saat kapan umumnya kedua kondisi tersebut terpenuhi untuk dapat diakui, yaitu sebagai pendapatan seperti penjualan barang, pendapatan jasa, pendapatan yang berasal dari penggunaan aset, dan pendapatan yang berasal dari penggunaan aset selain persediaan. Nah, selanjutnya pendapatan penjualan barang. Menurut PSAK 23 revisi 2010 mengenai pendapatan, entitas mengakui pendapatan dari penjualan barang ketika semua kondisi atau 5 kondisi ini terpenuhi gitu.
Yang pertama seperti entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang terkait dengan kepemilikan barang yang tersebut atau sudah tidak lagi memiliki kendali atau kontrol yang efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal gitu. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Dan yang terakhir, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal gitu atau analisis dampak lingkungan. Nah, mengenai penjualan, kemudian di sini ada penjualan tagih dan tahan atau bill and hold. Penjualan bill and hold ini adalah penjualan barang dengan penundaan pengiriman barang gitu. Penundaan pengiriman barang ini memang diminta oleh pembeli tanpa memengaruhi waktu penagihan dan kesepakatan harga. Nah, pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Nah, pendapatan diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila seperti kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan, kemudian barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan, kemudian pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman dan syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Nah, kemudian mengenai penjualan lagi, penjualan barang dengan instalasi. Penjualan barang dengan instalasi ini adalah penjualan barang yang ketika barang diantar ke tempat pembeli, barang tersebut masih memerlukan proses pemasangan atau instalasi terlebih dahulu gitu sebelum akhirnya barang tersebut dapat digunakan oleh pembeli. Nah, pendapatan ini biasanya diakui pada saat pembeli menerima pengiriman serta instalasi dan inspeksi telah diselesaikan gitu. Namun pendapatan diakui segera setelah pembeli menerima pengiriman ketika proses instalasi sederhana atau pemeriksaan dilakukan hanya untuk tujuan penentuan akhir atas harga kontrak. Nah, selanjutnya penjualan dengan pembayaran di muka. Di sini pembayaran yang diterima di muka sebelum barang diserahkan tidak dapat diakui sebagai pendapatan gitu. Penerimaan kas diakui sebagai peningkatan liabilitas. Nah, kemudian yang terakhir itu ada penjualan dengan return. Jadi melibatkan penjualan tunai atau kredit itu. Suatu masalah khusus akan timbul dengan adanya hak return akan pengurangan harga. Nah, perusahaan tertentu dapat mengalami tingkat retur yang tinggi gitu. Jadi jenis perusahaan yang mungkin mengalami tingkat retur yang tinggi adalah seperti agen makanan yang mudah rusak, distributor yang menjual ke toko-toko eceran, perusahaan rekaman dan kaset, serta beberapa pabrikan makanan dan barang-barang olahraga lainnya gitu. Penjualan dengan perjanjian membeli kembali atau buyback agreement. Jika perusahaan menjual suatu produk dalam suatu periode dan setuju untuk membelinya kembali dalam periode akuntansi berikutnya, maka hak milik legal telah berpindah. Akan tetapi, substansi ekonomi dalam transaksi ini adalah bahwa resiko pemilikan tetap berada pada penjualan. Jika terdapat perjanjian beli kembali dengan harga tertentu dan harga ini dapat menutup semua biaya persediaan ditambah biaya kepemilikan yang terkait, maka persediaan dan kewajiban yang terkait itu tetap ada dalam pembukuan penjualan. Dengan kata lain, tidak terjadi penjualan. Penjualan menggunakan agen. Agen merupakan distributor yang tugasnya memasarkan dan menyerahkan barang kepada konsumen akhir, di mana barang yang ada pada agen itu berasal dari kiriman produsen.
Sebagai imbalan dari tugasnya sebagai distributor, maka agen mendapatkan apa yang disebut dengan komisi dari penjualan. Masalah yang muncul selanjutnya adalah bagaimana pengakuan agen yang dijelaskan di paragraf sebelumnya. Dalam hal seperti ini, maka agen hanya mengakui pendapatan sebagai komisi, bukan sebesar harga jual penuh. Penjualan barang konsinyansi. Jenis kesepakatan penjualan yang melibatkan hubungan antara prinsipal dan agen juga biasa dilakukan dalam bentuk penjualan konsinyansi. Dalam kesepakatan penjualan konsinyansi, konsignor atau produsen atau wholesaler mengirimkan barang kepada konsigne atau dealer yang bertindak sebagai agen dalam menjual produk yang dimiliki oleh konsignor. Konsignor mengakui pendapatan penjualan sedangkan agen mengakui komisi penjualan. Pendapatan jasa. Pendapatan jasa dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Pendapatan jasa dapat diakui berdasarkan tahap penyelesaian dengan syarat bahwa hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal ketika semua kondisi berikut terpenuhi. 1. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. 2. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. 3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. 4. Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Penyelesaian pendapatan dapat diselesaikan dengan beberapa metode yang sesuai dengan sifat transaksi seperti 1. Survei pekerjaan yang telah dilaksanakan. 2. Jasa yang telah dilakukan hingga tanggal tertentu sebagai persentase dari total jasa yang dilakukan. 3. Proporsi biaya yang timbul hingga tanggal terhenti dibagi estimasi total biaya transaksi tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipi Sapitri. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pendapatan, yaitu pendapatan bunga, royalti, dan dividen. Pada dasarnya, pengakuan atas bunga, dividen, dan royalti dilakukan dengan akural yang akan diterima oleh perusahaan, sehingga menurut PSAK 23 ada dua syarat yang harus dipenuhi agar pendapatan dapat diakui. Yang pertama, kemungkinan besar manfaat ekonomi akan diterima oleh entitas. Yang kedua, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal atau dapat dipertanggungjawabkan. Itu pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui sebagai berikut. 1. Pengakuan pendapatan bunga mengikuti konsep akuntansi akrual. Pendapatan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif. Dan yang kedua, pendapatan royalti diterima dari penggunaan aset perusahaan seperti petani, hak cipta musik, dan film akan diakui berdasarkan garis lurus selama periode waktu perjanjian royalti. Yang ketiga, pendapatan dividen diakui ketika muncul hak pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen, yaitu tanggal pengumuman dividen. Selanjutnya, program royalti pelanggan. Program royalti pelanggan digunakan entitas untuk memberikan insentif kepada pelanggan untuk membeli barang atau jasa yang mereka jual. Ketika pelanggan membeli barang atau jasa entitas, kemudian memberikan poin penghargaan kepada pelanggan. Penghargaan tersebut dapat ditukarkan dengan barang dan jasa secara gratis atau dengan potongan harga. Pengungkapan pendapatan terkait pendapatan yang disajikan di laporan keuangan, entitas mengungkapkan hal berikut. Ini dicatat atas laporan keuangan. Pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan. Yang kedua, jumlah
pos yang signifikan dari total pendapatan periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari 1. Penjualan barang, yang kedua penjualan jasa, yang ketiga bunga, yang keempat royalti, yang kelima dividen. Dan yang ketiga, jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang dan jasa untuk tiap pos pendapatan yang signifikan. Konstruksi jangka panjang. Kontrak konstruksi adalah kontrak yang secara khusus didiagnosa untuk konstruksi suatu aset tanggal seperti bangunan, jembatan, bendungan jalan, atau beberapa aset yang berhubungan satu sama lain, atau beberapa aset yang saling tergantung dalam rancangannya, teknologi, fungsi, dan tujuan penggunaan seperti konstruksi kilang minyak. Perlakuan akuntansi untuk kontrak konstruksi diatur dalam PSAK 34 Revisi 2010. Kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi biasanya terdiri dari 2 jenis, yaitu kontrak harga tetap dan kontrak biaya plus. Kontrak harga tetap adalah kontrak konstruksi di mana konstruksi menyepakati nilai kontrak yang telah ditentukan atau tarif tetap yang telah ditentukan per unit output yang dalam beberapa hal tunduk pada ketentuan kenaikan biaya. Sedangkan kontrak biaya plus adalah kontrak konstruksi yang menyepakati bahwa kontraktor mendapatkan pergantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan ditambah imbalan present terhadap biaya atau imbalan tetap. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak dapat dibedakan menjadi 2 metode, yaitu metode persentase penyelesaian atau percent of complement metode. Perusahaan mengakui pendapatan, beban, dan laba setiap periodenya berdasarkan tahap penyelesaian kontrak, yaitu berdasarkan persentase penyelesaian. Yang kedua yaitu metode biaya terpulihkan. Dalam beberapa kondisi ketika metode persentase menyelesaikan tidak dapat digunakan, maka menurut metode ini pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan dapat terpulihkan. Terima kasih.